pendapat ahli fraksi Partai Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap nota keuangan dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 disampaikan oleh Yahya Hasan dalam rapat paripurna 4 masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh, 18 September 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menghadiri sidang paripurna keempat masa persidangan DPR Aceh tahun 2019. Dalam rangka penyampaian pendapat ahli fraksi Partai Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap nota keuangan dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2019. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semua yang mengikutinya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan wali negara atau yang mewakili, yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang kami hormati saudara Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Aceh, saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati para asisten, staf ahli Gubernur Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh, dan kepala Biro Sekretaris Daerah Aceh. Yang kami muliakan insan pers, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa, organisasi paguyuban, sidang dewan yang terhormat. Setelah kami melihat, mempelajari nota keuangan rancangan kanun Aceh terhadap perubahan pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh dalam pendapatan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Aceh, serta mengacu kepada mekanisme penyusunan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 81 peraturan perundangan nomor 58 tahun 2005 tahun pengelolaan keuangan daerah, pasal 154 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 221 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta kanun Aceh nomor 1 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan kanun Aceh nomor 10 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Aceh. Terhadap proses penyusunan dan pembahasan APBA perubahan tahun 2019 yang telah dibahas oleh pihak eksekutif dan legislatif, fraksi Partai Aceh dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Sesuai dengan nota keuangan yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh dalam paripurna RAPBA perubahan tahun 2019, bahwa realisasi APBA sesuai dengan nota keuangan yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh dalam paripurna RAPBAP tahun 2019, bahwa realisasi APBA tahun 2019 yang direncanakan sebesar 17.140.324.024.000
rupiah telah direalisasikan sebesar 5.683.687.770 rupiah atau sebesar 34,6%. Sementara pada grafik P2K terhitung tanggal 16 September 2019 realisasi keuangan baru mencapai 39,3% dan realisasi fisik baru mencapai 45,0%. Artinya ini menunjukkan bahwa pencapaian serapan anggaran masih rendah, sementara sisa waktu tahun anggaran 2019 hanya tinggal 3 bulan lagi. Oleh karena itu, fraksi kami, fraksi Partai Aceh, meminta kepada saudara PLT Gubernur untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis guna memaksimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan di Aceh dapat terselesaikan dengan baik. 2. Terkait dengan pendapatan asli Aceh, fraksi partai kami, Partai Aceh, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Aceh atas kinerjanya yang telah mampu meningkatkan pendapatan asli Aceh dari 2.481.429.033.946 rupiah menjadi 2.589.289.044.683 rupiah atau meningkat menjadi 4,34%. Namun demikian, kami juga meminta kepada PLT Gubernur Aceh untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk terus mengenjot peningkatan PAA dan terus berupaya menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Aceh dengan memperhatikan kearifan lokal dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 pengelolaan dana khusus dari pusat setara 1% dari DAO nasional, dan ini harus menjadi catatan khusus bagi kita. Jangan sampai begitu berangkat pengelolaan dana khusus maka pemerintah Aceh akan sulit membiayai pembangunan daerah. 3. Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana UPTD BTNR yang dianggarkan dalam rancangan KUA PKS tahun anggaran 2019 sebesar 23.570.094.900 yang kemudian dirasionalkan sepihak oleh Dinas Peternakan Aceh dalam Kanun Perubahan APBA 2019 menjadi 20.366.243 rupiah. Dan program pengadaan alat mesin pertanian pasca panen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang mengusulkan penambahan anggaran sebesar 13.297.350.000 rupiah. Fraksi kami, fraksi Partai Aceh, pada prinsipnya sependapat dengan Komisi 2 dan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh untuk mencoret anggaran penambahan sebesar 20.048.360.243 rupiah. Tersebut, fraksi kami juga ingin mengoreksi jawaban PLT Gubernur Aceh terkait masalah ini. Kami membaca jawaban PLT Gubernur seolah-olah menyetujui pendapatan badan anggaran tersebut untuk menyetujui dirasionalisasi anggaran dari 13.297.350.000 menjadi 20.481.300.000
Rp486.366.243. Padahal pendapat Bangga adalah tidak menyetujui keseluruhan anggaran tersebut. Dan sekali lagi kami tegaskan, fraksi kami sependapat menolak anggaran tambahan pada UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh sebesar yang tersebut. 4. Terkait pelayanan kesehatan Aceh, fraksi kami Partai Aceh masih banyak menerima keluhan dan dari masyarakat yang mana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin maupun pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kota masih jauh dari harapan kita semua. Hal yang paling mendasar dikeluhkan oleh masyarakat adalah pelayanan birokrasi BPJS yang sangat rumit dan berbelit-belit, serta pelayanan perawatan kesehatan bagi pasien. Persoalan kesehatan bukan hanya soal premi asuransi, bukan hanya soal ketersediaan obat rumah sakit dan fasilitas infrastruktur lainnya, akan tetapi persoalan mentalitas dokter, mentalitas perawat, dan mentalitas pemerintahan kita terhadap pelayanan kesehatan. Ketika kita tanyakan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan kita, orang-orang yang kita tanya semua merasa puas dengan alat kesehatan yang kita miliki sekarang, dan tidak kalah dengan rumah-rumah sakit di Malaysia. Akan tetapi mereka kesal karena mentalitas dokter dan perawat kita, kesal dengan pelayanan rumah sakit dengan puskesmas kita. Perlu diketahui bahwa inilah suara hati masyarakat terhadap kondisi ini. Kami mengajak saudara PLT Gubernur untuk kembali melakukan evaluasi terhadap birokrasi pelayanan BPJS dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kami juga menyadari dan memahami bahwa rumah sakit umum juga bagian dari rumah sakit pendidikan. Akan tetapi kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan harus kita kedepankan. Pemerataan pembangunan di Aceh khususnya tentang pendistribusian anggaran dalam RAPBA tahun 2019 ini, fraksi kami, fraksi Partai Aceh berharap mampu memenuhi aspek keadilan dan pemerataan antara wilayah atau antara kawasan kabupaten atau kota, sehingga RAPBA tahun 2019 ini mampu menghilangkan kesenjangan antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. 6. Penyebaran warga Aceh di perantauan, baik itu di luar negeri maupun dalam negeri, sangat relatif. Banyak tidak kurangnya dari 800.000 jiwa. Dari sekian banyak perantau tersebut, terdapat di negeri Malaysia sebanyak 640.000 jiwa. Hal ini pernah disampaikan oleh Datuk Haji Mansur bin Usman selaku Presiden Aceh Community Malaysia. Namun yang sangat memperhatikan adalah ketika adanya musibah warga Aceh yang sakit atau meninggal di perantauan, pemerintah Aceh kurang memberikan perhatian sehingga keluarga sepihak yang musibah sangat kewalahan mencari dana untuk pemulangan orang sakit atau meninggal. Oleh karena itu, fraksi kami Partai Aceh meminta kepada saudara PLT Gubernur untuk menganggarkan dana sosial secara khusus dalam APBA maupun APBAP setiap tahunnya dalam menghadapi kondisi tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya sampailah fraksi partai kami, Partai Aceh, menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan anggaran pendapat dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya bersama dan kepada Allah SWT. Fraksi Partai Aceh dengan ini dapat menerima Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 dengan komposisi sebagai berikut. Pendapatan Aceh berjumlah 15 triliun 692.348
rupiah. Belanja Aceh surplus divisi. Belanja Aceh 17 triliun 327 juta 853.122 rupiah. Surplus defisit 1 triliun 639.286.181 rupiah. Penerimaan pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan A 2.454.467.964,942 rupiah. Pengeluaran kosong pembiayaan itu 2.852.457.964,942 rupiah. Silva 1.178.678.761 rupiah. Demikian pendapat ahli fraksi Partai Aceh kami sampaikan di dalam sidang paripurna keempat masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserahkan diri dan memohon ampun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Aceh 18 September 2019 fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Iskandar Ruslan Al-Falaki, Sekretaris Al-Hari, Ketua Dewan Penasihat Sulaiman SE MSN, Wakil Ketua Tengku Ahya Rasid, Anggota Tengku M. Harun Esos, Tengku Abu Bakar Abdul Latif. Ketua Fraksi Iskandar Ruslan Al-Falaki SHI, Wakil Ketua Dr. Hanus Hajjah, Dr. Hajjah Rati MRNSI, Wakil Ketua 2 Abu Bakar bin Usman. Sekretaris Azhari SIP, Wakil Sekretaris 1 Abdul Carok bin Ibrahim, Wakil Sekretaris 2 Rusli. Bendahara Hajjah Siti Najiah SAG, Anggota Tengku Anwar Hamid SPD NN, Saifuddin Umi Kasum SPD, Haji Dahlan Jamal SP, Zulfadli AND, Effendi SI, Kausar SHI, Talmidi, Muhammad Isa, Elmeri Abdul Rahman ST, Mariati AND, Aisyah Ismail Daud, Tengku Usman, Nurjani ST, Tengku Halidi, Haji Abdullah Saleh SHMH, Yahdi Hasan, Tengku Haji Muhammad Esos INN, Dr. Hanus Haji Syekh Ahmadun NN, Hendrianto.